Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan lihat mengenai masalah security ya. Kalau kita pakai aplikasi Android kan tentunya aplikasi kita ini nanti akan membutuhkan server gitu. Nah, dari server kan biasanya cuma kirim data aja, tidak kirim HTML dan sebagainya. Nah, jadi biasanya diimplement servernya itu menggunakan REST, HTTP request balikannya JSON ya. Nah, untuk mengamankan di sisi server ini ada beberapa alternatif ya. Nah, sebelumnya di security dulu ya. Security ini kan kok ini nggak mau. Oke, nah di security sendiri ya, itu ada dua hal yang menjadi perhatian. Jadi ada yang namanya authentication, ada yang namanya authorization. Nah, authentication ini urusannya adalah tentang ini mempertanyakan who. Jadi siapa sih yang datang merequest ini, apakah dia usernya siapa sih? Bener nggak user ini sesuai dengan yang dia klaim gitu ya. Nah, jadi biasanya di authentication ini ada challenge atau ada pemeriksaan tentang siapa usernya ini gitu ya. Biasanya dia periksa menggunakan password atau menggunakan one time password ya, OTP, bisa juga menggunakan ya macam-macam gitu ya. Tapi fokusnya adalah memastikan bahwa orangnya ini benar-benar. Nah, kalau yang kedua ini authorization ini masalahnya adalah permission. Oke, kita udah pastikan ini usernya si A, si B. Nah, si A sama si B ini boleh nggak mengakses fitur A, boleh nggak mengakses fitur ini gitu ya. Nah, jadi masalahnya ada di authorization. Nah, dari semua framework yang tersedia di pasaran ya di dunia itu biasanya yang lebih banyak itu mengatur atau menyediakan fungsi untuk authentication. Sedangkan authorization kita harus provide sendiri dalam aplikasi gitu. Jadi kita tentukan sendiri role-nya apa, menu ini yang boleh mengakses siapa gitu ya. Jadi yang authorization ini lebih banyak diatur sendiri. Nah, jadi yang lebih banyak dibahas orang adalah authentication ya. Nah, kemudian bagaimana pilihan-pilihannya? Jadi misalnya kita punya ada aplikasi di sini ya. Ada aplikasi kemudian dia mau mengakses server. Oke, akses server, request-nya biasa HTTP request ya. Nah, balikannya adalah JSON. Nah, jadi skop pembicaraan kita ya ini ya. Jadi kita tidak bicara tentang yang balikannya HTML atau seperti apa gitu. Nah, untuk mengamankan yang ini ada beberapa alternatif yang biasa digunakan orang ya. Yang pertama itu menggunakan namanya HTTP basic. Apa itu basic ya? Basic itu intinya adalah kita punya username, kemudian kita gabungkan dengan password, ya. Kemudian ini kita encode, ya. Kita encode menggunakan base 64. Nah, kemudian ini dikirim ke server, ya. Ini di sisi app. Kemudian kita kirim ke sisi server ya. Nah, di server yang dia lakukan pertama dia akan decode.
kemudian yang kedua dia cek, ya. Nah, di sini ada beberapa terminologi lagi ya. Kita samakan dulu persepsinya supaya tidak supaya clear ya. Ada yang namanya encrypt, ada yang namanya hash, ada yang namanya encode. Nah, ini jangan ketukar-tukar ya. Jadi kalau encrypt itu tadinya plain, kita bisa menjadikan dia encrypted dan bisa bolak-balik ya. Jadi misalnya password atau PIN ya, biasanya PIN atau apa, itu kita ubah bentuknya menjadi hal yang tidak bisa dimengerti orang, kemudian kita kirim. Nah, nanti di sisi sana dia bisa balikin lagi ke bentuk yang semula gitu ya. Nah, jadi di sini ada kebutuhan untuk dikembalikan ke bentuk awalnya. Nah, untuk ini namanya di sini kita menggunakan key untuk mengubah dari plain menjadi encrypted dan sebaliknya ya. Nah, kemudian yang kedua itu hash. Hash itu adalah dari plain di-convert menjadi hash menggunakan sesuatu yang namanya algoritma ya. Ini juga pakai algoritma, cuman di sini penekanannya harus ada key-nya gitu ya. Key sama algoritma. Kalau di sini cuman algoritma aja, tidak pakai key, dia langsung bisa menjadi hash. Nah, di sini tanda panahnya itu ya. Tanda panahnya itu dia satu arah. Artinya tidak bisa dibalikin lagi ya. Jadi begitu di hash nggak bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula ya. Nah, ini key saya kasih tanda kurung, tandanya rahasia. Jadi key-nya itu tidak boleh orang lain tahu gitu ya. Kalau orang lain tahu ya dia bisa. Nah, terus yang kedua ada yang namanya encode. Encode ini dari plain ya, bisa menjadi sesuatu ya, apalah di sini ya, menjadi sesuatu lah, saya nggak tahu apa namanya. Nah, kemudian dia bisa dikembalikan lagi. Nah, di sini ada algoritmanya ya. Oke. Jadi bisa dikembalikan lagi. Untuk mengubah dia menjadi bentuk ini itu namanya encode, mengembalikannya istilahnya decode ya. Ini pemakaiannya beda-beda ya. Jadi ini jangan ketukar. Encrypt itu tujuannya kalau kita punya sesuatu data yang rahasia, kita nggak mau orang lain lihat. Tapi data tersebut ya harus bisa dibaca orang lain gitu ya. Kalau hash itu ya kita pengennya satu data, kita pengen tahu kita pengen membuat, biasanya dia dipakai di signature ya. Jadi untuk memastikan bahwa data ini tidak berubah di jalan gitu ya. Nah, berubah ini kan macam-macam penyebabnya. Bisa jadi karena hilang di tengah jalan ya, namanya internet kan kita nggak tahu nih download paket misalnya 10 mega nyampainya cuman 9 gitu ya, putus gitu. Jadi untuk memastikan bahwa yang kita dapatkan itu filenya sesuai dengan aslinya, itu kita bikin hashnya. Jadi kita kirim file aslinya, kita kirim hashnya. Nanti sampai sana orang membandingkan nih antara data sama hash. Kalau itu sama berarti datanya valid gitu ya. Kalau beda berarti invalid, entah apapun alasannya gitu. Nah, kemudian kalau encode ini kebutuhannya untuk mengubah bentuknya supaya lebih mudah digunakan. Nah, biasanya kalau di web atau di HTTP atau di internet itu kita seringkali mengirim data yang bentuknya beda-beda. Contohnya kita mengirim foto, kemudian kita ngirim ngirim string tapi ada karakter aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi supaya ini bisa selamat nyampe di tujuan, tidak berubah di tengah jalan, kan kadang-kadang suka bisa dia berubah, misalnya kita kirim ada tanda ada spasinya.
begitu kita kirim sama browser dianggap ini udah selesai, jadi cuma dikirim sepotong gitu ya. Atau kita kirim lewat soket, dia kira karakter tertentu artinya udahan filenya, jadi dipotong gitu. Nah, jadi untuk memastikan bahwa semua datanya terkirim dengan baik, itu biasanya dijadikan string. Nah, menjadikan stringnya itu menggunakan yang umumnya dipakai orang base 64 ya, base 64. Jadi base 64 itu adalah metode untuk mengubah, misalnya kita mengirim foto lewat email, itu diubah si foto binary kan ya, kan itu 0101 tuh filenya, itu diubah jadi stringnya dikirim, nanti sampai sana bisa dibalikin lagi jadi binary gitu. Nah, jadi itu base 64. Nah, jadi dalam kaitannya dengan security ya, yang tadi encrypt ini harus dirahasiakan key-nya, kemudian yang hash ini tidak bisa dikembalikan lagi, yang encode bisa dikembalikan. Nah, yang harus diperhatikan, encode ini tidak ada kerahasiaan sama sekali ya. Jadi kalau orang bisa dapat yang XXX ini, dia bisa dengan mudah mengembalikan menjadi plain. Beda ya sama si encrypt. Kalau encrypt ini dia dapat ini, belum tentu dia bisa balikin kalau dia nggak punya key-nya. Ya. Oke, nah apa hubungannya ke sini ya? Di dalam HTTP Basic itu yang dikirim username sama password di encode, bukan di encrypt. Artinya apa? Jadi kalau si string ini ketangkep sama orang di tengah jalan, dia langsung bisa buka, nggak usah pakai effort ya. Jadi dia bisa langsung buka tanpa ada effort tertentu, langsung dia bisa membaca isinya gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang encode tadi ya. Nah, jadi HTTP Basic ini supaya dia bisa digunakan, dia wajib menggunakan HTTPS nih. Jadi di sini wajib HTTPS ya, wajib ya. Nah, jadi jangan dilewatkan di koneksi HTTP. Kalau enggak nanti di capture orang di tengah jalan, ya udah username passwordnya bisa ketahuan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga dia ada kelemahannya, yaitu si passwordnya ini kan dikirim-kirim nih ya. Kalau ketangkep sama orang di tengah jalan, ya udah orang bisa tahu passwordnya gitu kan. Nah, ada metode kedua, itu namanya digest ya. Nah, digest ini kira-kira mirip, cuman dia tidak mengirim passwordnya. Jadi dia menggunakan user tambah password tambah lain-lain ya. Nah, dari sini dia akan mengenerate token. Nah, tokennya inilah yang kemudian akan dikirim ke server ya. Ini di sisi app. Nah, di sisi server. Nah, di sini kan dia dapat token nih. Kemudian kan dia di database kan dia punya juga nih usernya sama passwordnya kan. Nah, di sini dia kirim token sama username misalnya ya. Nah, kemudian dia akan generate lagi nih dari dua ini, dia generate lagi token, kemudian di compare sama ini. Nah, match enggak gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak ada password yang yang dibuat yang dikirim. Jadi, nah ini bisa kita generate one way. Jadi untuk membuat token ini one way aja. Misalnya dia menggunakan hash misalnya, username, password sama waktu, biasanya waktunya di hash, kemudian kirim ke server. Nanti di server bukannya ini yang dibuka, tapi dia melakukan langkah-langkah yang sama, kemudian di compare hasilnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kira-kira gampangnya seperti ini ya. Digest. Jadi kalau digest ini ya kalau tokennya ini kalau tokennya ketahuan nggak apa-apa. Jadi ini boleh kalau dilewatkan tanpa HTTPS, ini boleh nggak apa-apa ya. Nah, cuman ini metode yang zaman sekarang dia jarang digunakan lagi, entah kenapa ya. Padahal ini cukup simpel. Nah, kemudian ada metode yang ketiga ya. Metode ketiga ini sebetulnya metode yang
yang biasanya dipakai di aplikasi web biasa gitu ya. Jadi ini berbasis session ya. Atau kalau zaman dulu belajar web ini istilahnya adalah form based login. Nah, kenapa? Karena ya kita dikasih login form dulu, kemudian kita isi passwordnya, username-nya, kemudian kita submit, kita kirim ke server. Setelah kita kirim ke server, dicek di sana. Setelah itu kita dapat session ID gitu ya. Nah, ini sebetulnya biasanya digunakan di aplikasi web yang ada tampilannya, jadi bukan di REST gini. Tapi karena sudah mainstream, akhirnya banyak juga yang pakai. Jadi nggak apa-apa, nanti kita belajar seperti ini. Nah, ini ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan, yaitu di sini, yaitu biasanya zaman sekarang itu semua form yang disubmit ke server itu biasanya dikasih proteksi CSRF. Nah, apa itu CSRF protection? Jadi ini untuk mencegah formnya disubmit oleh aplikasi lain. Jadi cara kerjanya ya, waktu menampilkan form ada token ya. Kemudian token ini harus disubmit balik waktu kita submit formnya. Nanti di sisi server dicek apakah tokennya sama atau enggak. Kalau tokennya beda atau enggak bawa token, artinya itu diakses dari aplikasi lain gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang CSRF ya. Nah, kemudian ada lagi yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu ada namanya protokol namanya OpenID. Nah, OpenID ini jadi ada server, dia melayani login, aplikasi kita login kita si usernya login ke sana, dapat tokennya kemudian bisa dipakai di aplikasi gitu ya. Nah, cuman entah kenapa dia tidak populer ya. Jadi banyak yang implement zaman dulu kayak Facebook, semua implement. Cuma zaman sekarang orang-orang beralih ke OAuth. Nah, OAuth ini ada dua versi 1.0 sama versi 2 ya. 2.0. Nah, yang sekarang dipakai orang yang versi 2.0. Yang satu. Nah, ini sama sekali berbeda dan tidak kompatibel. Jadi kalau waktunya terbatas ya udah pelajari yang 2 aja, nggak usah dipertimbangkan yang pertama gitu ya. Soalnya ini bukan requirement untuk memahami yang kedua ya. Nah, OAuth ini lumayan ribet ya flow-nya. Nanti kalau ini bisa dilihat, saya ada sampel codingnya. Nah, di sini berikut ada penjelasannya, cara-caranya ya. Kalau misalnya kurang ini, di RTVC ada video trainingnya tentang OAuth. Ini kalau kita buka playlistnya, dia sampai 20 episode. Nah, ini ya. Nah, contoh codingnya ada di sini. Nah, di sini juga ada sebetulnya penjelasannya ya, penjelasannya. Nah, yang mainstream zaman sekarang dipakai orang itu OAuth. Jadi dipakai Google, dipakai Facebook, dipakai sama Dropbox gitu. Cuma memang implementasinya agak rumit OAuth ini. Nah, kemudian ada juga yang lebih simpel ya, lebih simpel orang-orang pakai namanya JWT, JSON Web Token, ya. Dia intinya sama, dia login, habis login dapat tokennya kemudian dibawa setiap kali request selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang ini ya, nah ini sama si OAuth ini, OAuth versi 2 juga di sini harus pakai HTTPS ya. Nah, ini wajib nih. Sama kayak basic. Jadi dia mengasumsikan kita harus pakai HTTPS. Kalau nggak pakai HTTPS ya berarti nggak secure. Kalau yang digest ini nggak apa-apa nih, boleh. Nah, kemudian ada yang nomor 7 yang dipakai Amazon, itu dia namanya HMAC ya. Ini hash based message authentication, apa ya C-nya ya?
Nah, ini dia. Code. Hash-based message authentication code. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau yang ini tidak membutuhkan HTTPS, boleh gitu ya. Logiknya mirip-mirip sama digest. Jadi di server client generate, kirim ke server, servernya generate dengan langkah yang sama, kemudian di compare gitu ya. Nah, ini dipakai Amazon nih, Hamek ini ya. Jadi nanti kalau misalnya kita cari misalnya, nah ini yang tadi di hasil Google-nya nih. Jadi let's say you have to secure your REST API, tapi tidak mau atau tidak bisa. Terus ya dalam kurung kenapa nggak dipakai gitu ya. Jadi tidak mau HTTPS gitu. Nah, jadi pakailah mekanisme Hamek ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ya. Nah, jadi banyak ini ya, banyak alternatif nih. Banyak alternatif. Nah, jadi banyak alternatif, nanti silakan dipilih yang mana ya. Cuma kalau mau cari yang mainstream itu artinya dipakai di mana-mana. Zaman sekarang trennya lagi orang-orang mengarah ke OAuth ini. Cuman ya dia rada kompleks. Nah, kenapa dipakai orang? Karena dia di sini ada beberapa skenario yang umum dipakai ya. Jadi misalnya gimana kalau kliennya aplikasi web biasa, gimana kalau kliennya aplikasi JavaScript, gimana kalau kliennya aplikasi mobile. Nah, itu dia sudah punya skenario-skenarionya ya. Nah, jadi lebih detail nanti bisa ditonton di sini. Ini adalah rekaman dari 5 hari training ya. Jadi kalau mau belajar ini ya 5 hari lagi, ntar lama. Oke, nah kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini sebetulnya yang kita bahas sampai nomor 7 ini semuanya authentication ya. Jadi cuma untuk ngetes ini siapa sih orangnya. Nah, nanti juga kalau browsing ada banyak juga yang bilang OAuth itu sebetulnya protokol authorization loh, bukan protokol authentication. Ya, memang teorinya seperti itu. Cuma pada prakteknya semua orang zaman sekarang dipakai juga buat authentication gitu. Jadi ini akhirnya juga yang dipakai authentication-nya aja. Contohnya misalnya kita buka aplikasi, ada pilihan login with Facebook atau login with Gmail, with Google. Nah, itu sebetulnya dia pakai OAuth. Jadi di redirect ke Google atau Facebook, kita login di sana. Setelah login, apakah Anda ingin mengizinkan aplikasi untuk ini gitu kan? Kalau kita oke, balik lagi ke aplikasi kita, yang aplikasi pertama tadi, baru dia bisa dipakai gitu. Kayak Waze, terus kalau yang suka olahraga, Endomondo, nah itu semuanya pakai itu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, gambarannya ya. Yang penting di sini ada alternatifnya banyak. Kemudian yang penting juga jangan ketukar nih ya antara encrypt, hash sama encode ya. Ntar suka banyak nih di forum. Ini saya udah encode nih, username sama passwordnya sudah saya encrypt pakai base 64, aman dong. Lah, ini encode bukan encrypt gitu. Jadi semua orang bisa buka. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi HTTP basic ini karena di encode ya, jadi semua orang bisa lihat, ini tidak ada keamanannya sama sekali gitu. Oke, ini ya konsepnya. Nah, sekarang nanti kita tinggal implement yang mana. Mungkin kita akan implement dulu yang nomor 3 dulu ya, karena ini paling simple. Kemudian sebenarnya lebih simple HTTP basic, cuma yang lebih banyak umum biasanya orang pakai ya ini nomor 3 ini ya. Karena tidak butuh skill set tambahan, yang biasanya udah bisa ya udah itu aja dipakai gitu ya.